Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Mari kita dengarkan peristiwa Ferdy Sambo. Kini telah diringankan hukumannya dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Begitu juga dengan Putri dan Kuat Ma'ruf. Semuanya dikurangi. Ada apa? Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf diduga sebagai aktor yang memperdaya Ferdy Sambo. Jadi sesungguhnya Ferdy Sambo itu merupakan korban. Menurut dugaan netizen begitu kira-kira ya. Untuk itu ikuti konten ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Oke, selamat menyaksikan. Wagluk Gubuk Apung sangat salut kepada Bapak Mahfud MD. Tentang ramalan status hukum Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan mantan asisten rumah tangga Ferdy Sambo, bernama Kuat Ma'ruf, yang mendapat keringanan dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Padahal yang paling disorot publik dalam persidangan itu justru peran tokoh ini. Yang diduga kuat adalah Putri dan Kuat Ma'ruf. Hingga saat ini publik sedang menunggu endingnya. Dan kenyataannya, apa yang dibicarakan Bapak Mahfud MD ini sudah menjadi kenyataan. Kata Kamarudin dikutip dari tayangan kabar utama TV One, Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023. Luar biasanya ramalan ilmiah itu. Layak jadi bahan kajian bersama. Pak Mahfud memang tokoh negarawan yang santun. Pandai membaca arah suatu masalah. Dari cerita tentang kisah penculikan Bung Karno di Rengas Dengklok, kisah dirinya diangkat jadi menteri oleh Gus Dur, hingga ramalan kasus Ferdy Sambo. Semua kisah dipaparkan dalam suasana rileks dan mudah dicerna. Dikutip dari Surya, Ko. Ide Hakim Agung yang mengadili kasus Ferdy Sambo di tingkat kasasi ini ialah Suhadi, Desnayeti, Soeharto, Jupriyadi, dan Yohanes Priyana. Yang ditunjuk sebagai ketua majelis hakim adalah Suhadi. Dalam putusannya ada dua hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion. Mereka adalah Jupriyadi selaku anggota dua majelis hakim dan Desnayeti selaku anggota dua majelis hakim. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdy Sambo ada dua orang, yaitu anggota majelis 2 Jupriyadi dan anggota majelis 3 Desnayeti, kata Kepala Biro Hukum dan Humas Masobandi dalam konferensi pers. Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023 sore, dikutip dari kompas.com. Jupriyadi dan Desnayeti tetap berkeinginan Ferdy Sambo dihukum mati sebagaimana vonis di tingkat pengadilan negeri. Mereka melakukan dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan. Dengan majelis yang lain. Yang 3, tapi yang dikuatkan yang 3, ujarnya. Saya belum mendapatkan informasi secara lengkap. Nanti kita pelajari dulu, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana saat dihubungi. Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023. Meski demikian, sejauh ini pihak Kejaksaan Agung tetap menghormati putusan kasasi tersebut. Ya kami menghormati apapun putusannya, ujar Ketut. Surya Ko, ID, pengacara keluarga almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kamarudin Simanjuntak menyinggung adanya pasukan bawah tanah di balik vonis kasasi Ferdy Sambo cas. Seperti diketahui, Ferdy Sambo yang menjadi tersangka utama pembunuhan Brigadir Yosua dianulis dari hukuman mati dan diganti seumur hidup. Kemudian, istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati mendapat diskon 50% dari hukuman 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Lalu, mantan ajudan Ferdy Sambo, Ricky Rizal disunat dari 13 tahun menjadi 8 tahun. Terlepas dari masalah keadilan tentang peradilan di atas, ini tentu saja jadi bahan kajian semua pihak, yang akan menentukan masa depan Indonesia. Hukum yang paling adil itu, hanya hukum akhirat. Hukum dunia di negara manapun selalu ada dinamika. Wagluk Gubuk Apung, dalam konten ini, hanya akan membahas tentang pertaubatan dalam hukum Islam. Mungkinkah mereka yang diringankan hukuman dunia itu bisa selamat di akhirat kelak? Sangat beruntung bagi umat beragama. Umat beragama punya petunjuk yang bisa digunakan untuk pertaubatan.
Karena manusia demikian punya petunjuk tertulis tentang tata cara bertaubat, agar jenazah diterima bumi, agar ruh terdakwa pada saat tertentu berhak masuk Taman Eden. Tentu saja dalam ajaran Islam berbeda dengan keyakinan agama yang berbeda. Dalam Islam semua manusia bersalah bisa bertaubat kecuali musyrik. Pertanyaannya apakah mungkin bagi Ferdy Sambo dan kawan-kawan? Kita bahas dulu yang 3 orang tokoh berikut. Bagi 3 sekawan yaitu Ferdy Sambo, Putri, dan Kuat Ma'ruf. Sebagai mega bintang di kasus ini, dengan tidak mengecilkan kasus semua orang di sekitarnya, masih ada jalan menuju pertaubatan. Apalagi hukuman mati jadi seumur hidup. Berarti ada peluang untuk menebus dosa. Berarti kini saatnya melupakan urusan duniawi. Fokus ke sisa usia saja untuk menebus dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya? Baca saja kitab suci yang diyakini dengan nurani yang jernih, selama di penjara. Upayakan saat keluar dari penjara seumpama ulat keluar dari kepompong. Kan Sambo seumur hidup, bagi orang awam, menilainya akan ada pengurangan, jika berperilaku baik selama di dalam penjara. Alangkah indahnya jika mereka sebagai terdakwa dengan vonis hukuman seperti itu, bisa membeli hati semua umat manusia yang mengikuti dan mengamati perjalanan kasus ini. Mungkin akan jadi model, mengubah cacian jadi ketauladanan. Apa contohnya? Seandainya Ferdy Sambo saat keluar dari penjara berubah jadi pribadi unik yang berstatus seperti pendeta, atau seperti kiai yang hafal Quran, mungkin orang akan tercengang, dan itu tidak mustahil, seperti terjadi pada sahabat Nabi yang sangat ditakuti. Tentu saja jangan sampai ada upaya untuk kabur atau jalan-jalan ke Bali. Seperti pada isu narapidana lainnya, Ferdy Sambo adalah jenderal yang tegar tidak mungkin mengulangi kesalahan melalui penyamaran seperti itu. Tapi jika mau menebus dosa masa lalunya harus berani mengubah haluan. Jalan terakhir masih terbuka lebar untuk penebusan dosa, dengan hartanya, dengan jiwanya bahkan dengan raganya. Peluang total belajar agama di dalam jeruji seperti Buya Hamka, seperti ulat yang bertapa untuk mengubah diri, keluar dari kepompong. Mari kita tunggu kisah lanjutannya. Ferdy Sambo yang dahulu menghebohkan jagat raya dan para penonton pun puas karena hukuman mati dijatuhkan pada saat itu. Tapi kini beritanya terbalik, semua sangat tercengang dengan adanya pemberitaan bukan hanya Ferdy Sambo yang dirubah dari hukum mati menjadi hukuman seumur hidup seperti yang diramalkan oleh Mahfud MD. Apakah hukum di akhirat sama dengan hukum di dunia, di mana segala sesuatunya masih bisa diperjuangkan, walaupun tampaknya jelas hukuman mati lebih cocok daripada hukuman seumur hidup? Jawabannya, kalau menurut ajaran agama Islam, selagi bukan dosa musyrik, semuanya masih bisa ditaubatan nasuha. Tentu dengan langkah-langkah seperti yang tertulis di dalam kitab suci. Karena Ferdy Sambo itu non-muslim, maka solusinya adalah selama di dalam penjara harus mengkaji agama yang diyakininya. Karena Indonesia adalah mayoritas muslim dan channel ini untuk semua umat beragama, maka mari kita berguru kepada para tokoh-tokoh yang keluar dari penjara itu membawa hikmah bagi orang banyak, seperti Pak Buya Hamka. Di dalam penjara itu dia menulis dan akhirnya karya tulisnya dipakai hingga sekarang. Orang yang memenjarakannya pun justru minta disalatkan. Tidak menutup kemungkinan untuk Putri, untuk Sambo, untuk keluar seperti ulat mengubah diri menjadi memisahkan diri dari kepompongnya. Ini barangkali jalan yang terbaik. Untuk itu mari kita saksikan apakah Ferdy Sambo keluar dari penjara, apakah seperti kepompong yang tadi kita ceritakan. Demikian barangkali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.